Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 316. Harvey York tersenyum kejam saat dia meraih leher Wyatt Johnson, mengangkatnya dengan satu tangan. Dia menggeram pelan. Apakah kau tidak mengerti situasinya? Apakah kau berpikir bahwa jalang tua ini benar-benar bisa melindungimu? Harvey melemparkannya dengan kasar. Gedebuk. Dua gigi Wyatt rontok, dan dia meringkuk seperti babi yang sedang disembelih. Namun, ini adalah lantai eksklusif CEO. Tidak ada orang lain selain mereka. Hati Thea York berdegup kencang saat melihat pemandangan itu, dan dia dengan cepat menarik lengan Harvey. Lepaskan dia, Harvey. Dia adalah kekasihku yang berharga. Jika kau berani menyakitinya, aku akan memastikan bahwa kau akhirnya tidak memiliki tubuh untuk dikuburkan. Harvey menendangnya dan Thea terlempar ke tanah. Namun, Thea tidak mau menyerah. Dia memeluk betis Harvey dan bertahan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Harvey tersenyum dingin. Dia mengendurkan tangan kirinya dan memukul perut Wyatt dengan tinjunya. Wyatt meraung keras, seluruh tubuhnya meringkuk seperti janin. Dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga keringat menutupi seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti kehilangan perasaan di perutnya. Thea melepaskan kaki Harvey dan dengan bodohnya terhuyung-huyung ke sisi Wyatt, tampak patah hati. Wyatt, kau baik-baik saja. Sayang, kamu harus membantuku membunuhnya. Bantu aku membunuhnya. Wyatt terus menangis. Thea mendidih. Beraninya Harvey menyakiti kekasihnya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitarnya untuk dia suruh. Bagaimana dia bisa menghadapi lawan seperti Harvey? Harvey, aku bibimu, demi Tuhan. Apakah kau tidak merasa bersalah atas apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar tidak masuk akal. Nada bicara Thea penuh dengan kebencian. Bibi. Keterlaluan. Harvey mencibir. Betapa hebatnya kerabat yang aku miliki. Kau biasa memakan makananku, minum anggurku, dan mengikutiku di belakangku untuk menikmati kesenangan terbesar dalam hidup. Apa yang terjadi setelah itu? 3 tahun lalu, apa yang disebut kerabatku dengan santai memutuskan untuk menendangku keluar dari keluarga York. Orang tuaku sendiri dikirim ke Afrika dan tidak akan pernah bisa kembali ke negara ini selama sisa hidup mereka. 3 tahun yang lalu, mengapa kau tidak berpikir bahwa kau adalah bibiku? Harvey bertanya tanpa emosi. Thea menggertakkan giginya dan berkata, Harvey, bukan aku yang melawanmu 3 tahun lalu. Aku sama tak berdayanya denganmu. Jika aku tidak setuju dengan keputusan mereka, aku akan memiliki akhir yang lebih buruk darimu. Mengerti? Harvey mengangguk pelan. Kau juga tidak berdaya. Aku akan mempertimbangkan itu dan memberimu kesempatan. Katakan siapa yang mengirimmu ke Niumhi dan aku akan melepaskan kekasihmu. Bagaimana tentang itu? Thea hanya bisa gemetar mendengar kata-kata Harvey. Wajahnya berkerut ketakutan. Jelas bahwa orang itu jauh lebih menakutkan daripada Harvey. Thea menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang menyuruhku datang. Aku hanya datang ke Niumhi untuk mendukung bocah kecilku. Harvey, jangan lanjutkan pembicaraan sia-sia ini. Bunuh aku jika kau berani. Jelas bahwa Thea masih memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya. Dia berpikir bahwa Harvey tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga York. Dia bisa dipukuli dan dihina olehnya, tetapi jika dia membunuhnya, keluarga York tidak akan duduk dan mengabaikan kematiannya. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Harvey saat itu. Dia pasti dikutuk. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pantas mengotori tanganku? Apakah kau memenuhi syarat? Harvey mengejeknya. Thea bergidik melihat ekspresi Harvey. Dia tidak takut dibunuh olehnya, tetapi wajah pokernya benar-benar menakutkan. Thea telah melihat banyak orang dari semua lapisan masyarakat, tetapi dia membuatnya basah oleh keringat dingin. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan ketegangan dan bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" "Jangan khawatir,
Aku tidak tertarik dengan hidupmu yang tidak berharga. Namun, kau perlu menawarkan penjelasan atas apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Ekspresi Harvey dingin. Penjelasan. Yang kulakukan hanyalah memberinya beberapa tamparan. Jika kau sangat patah hati tentang hal itu, aku bisa memberimu 2 tamparan juga. Thea menyipitkan matanya. Dia merasa harus menyerah. Sudah kubilang, kau tidak layak. Kata Harvey dengan nada menghina, lalu menatap Wyatt yang mirip anjing mati. Jangan berpura-pura mati di sana. Karena wanita ini adalah kekasihmu, mengapa kau tidak memukulinya juga? Dia memukul Yvonne beberapa kali sebelumnya, jadi aku ingin kau membalas budi 10 kali lebih banyak. Jika kau menahan diri atau memukulnya kurang dari yang diharapkan, aku akan meminta Tyson Woods untuk melakukan pemukulan sebagai gantinya. Pilihan yang ditawarkan adalah dipukuli oleh Wyatt atau pria bertubuh kekar seperti Tyson. Thea tahu pilihan mana yang lebih baik. Dia lebih dari bersedia untuk menanggung beberapa tamparan jika itu bisa menyelesaikan konflik hari itu. Pukul aku. Pukul aku dengan paksa. Thea mengertakkan gigi dan berkata kepada Wyatt. Bab 317. Wyatt Johnson adalah kekasihnya. Dia telah disiksa dengan kejam oleh Thea selama beberapa hari terakhir sampai dia menjadi kuyu. Dia bahkan tidak berani mengangkat suaranya di depannya, bagaimana dia bisa menyentuhnya sekarang. Namun, jika dia tidak memukulnya, Tyson Woods akan memukulinya sampai mati. Kekuatanmu pasti untuk kepuasan Yvonne Xavier. Jika dia tidak senang dengan itu, maka kami tidak menghitung tamparan itu. Kau harus memperhatikan itu ketika kau menamparnya. Harvey York dengan santai mengingatkan Wyatt. Wyatt gemetar saat dia berdiri. Dia memandang Harvey, lalu menoleh ke Thea. Dia tidak tahan untuk memukulnya setelah dia mengangkat tangannya. Thea memejamkan mata dan berteriak. Wyatt, jika kau berani membiarkan aku dipukul untuk kedua kalinya, aku akan meninggalkanmu. Wyatt menggertakkan giginya. Dia telah menjadi pria yang dipeliharanya begitu lama. Dia mengisap wanita tua ini dan membiarkannya mempermalukannya. Dia telah kehilangan martabatnya sejak lama, tetapi api telah menyala di hatinya selama 2 hari terakhir. Dia menggertakkan giginya dan menamparnya. Tamparan. Wyatt menamparkan Thea begitu keras sehingga dia berbalik sebelum jatuh ke tanah. Dia benar-benar puas dengan tamparan itu. Itu adalah kepuasan yang tak terlukiskan. Ketika Wyatt melihat Thea bangun, dia menamparnya lagi. Yang ini membuat Thea sedikit pusing. Pipinya kesemutan dan wajahnya bengkak. Tidak buruk. Terus pukul dia. Jangan berhenti sampai aku menyuruhmu melakukannya. Harvey memuji ringan. Wyatt tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa melawan ketakutannya dan terus menamparkan Thea. Tamparan. 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 Puluhan tamparan yang diterima Thea sudah lama merusak rias wajahnya. Wajahnya begitu bengkak sehingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Yvonne yang menonton dari belakang tidak tahan lagi. Dia takut dia akan mati di sini. Dia mengangkat alis dan berkata dengan dingin. CEO, itu sudah cukup. Harvey mengangguk dan menatap Tyson. Apakah kau mendengar itu? Cukup. Tyson menendang Wyatt dari belakang, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan posisi merangkak. Wyatt tetap bungkam tetapi tersenyum lega. Ketika Harvey melihat itu, dia bergumam. Tidak buruk, aku cukup senang. Sekarang, kalian berdua harus merangkak keluar dari kantor ini, maka aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Thea menyentuh wajahnya yang bengkak dengan hati-hati. Apakah dia ingin dia merangkak keluar? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dengan statusnya? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wyatt merangkak maju dan berkata dengan bodoh. Sayang, karena CEO kita murah hati, kita harus merangkak keluar. Wyatt terlalu takut untuk dipukuli oleh Tyson lagi, jadi dia akan menggunakan metode apapun yang dia bisa untuk meninggalkan tempat ini. Hati Thea menghangat, tapi dia memucat saat melihat ekspresi dingin Harvey. Harvey masih memiliki bakat pewaris York Enterprise. Citranya dari 3 tahun lalu telah digantikan oleh citra baru yang menakutkan ini.
Thea berlutut perlahan, bingung. Wajahnya merah karena malu saat dia perlahan-lahan merangkak menuju pintu. Wyatt mengikutinya dari belakang dengan wajah memar. Ketika keduanya merangkak ke pintu, Harvey berseru. Bantu aku menyampaikan pesan, maukah kau beritahu orang di balik ini bahwa jika ada orang dari keluarga York yang berani melangkah bahkan setengah langkah ke Niumhi, aku akan mematahkan kaki mereka. Dan juga, jika aku mendengar gosip tentangku, aku akan mendaratkan lebih banyak pukulan pada pria yang kau simpan ini. Pintu kantor CEO terbanting menutup dengan keras. Thea gemetar saat dia mencoba berdiri. Wajahnya dipenuhi teror ketika dia meninggalkan gedung, melompat ke Bentley-nya seperti kelinci. Dia menghela napas begitu dia duduk di mobil, lalu berbalik dan menendang Wyatt. Kau sampah. Kenapa aku menyimpan sampah sepertimu? Kau akan merangkak hanya karena bajingan itu memintamu. Bibi Thea, jika kita tidak merangkak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Wyatt hampir menangis. Ia merasa dirugikan saat melihat kemarahan Thea yang mendidih. Dia mengerti itu dengan baik, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa dia harus merangkak keluar dari tempat Harvey karena kesombongannya. Pria yang dijaganya bahkan hampir melumpuhkan wajahnya karena pemukulan. Dia menendang Wyatt beberapa kali lagi dan dengan marah mencaci. Kau sampah yang tidak berguna. Mulai sekarang, kau akan duduk dengan patuh di rumah. Jika kau berani mempermalukanku lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Sementara itu, Harvey secara pribadi mengirim Yvonne dan Wendy ke rumah sakit Niumhi. Ella Graves merasa penasaran saat melihat dua wanita di sisinya. Ada apa dengan Harvey? Dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya dan masing-masing dari mereka telah dipukuli. Apa yang sedang terjadi? Bab 318. Setelah pemeriksaan menyeluruh Ella Graves, cedera Yvonne Xavier dipastikan tidak terlalu serius. Dia hanya perlu istirahat selama 15 hari dan dia akan pulih sepenuhnya. Luka Wendy Sorrell juga tidak serius. Ella memperkirakan dia hanya perlu 3 hari istirahat. Namun, mereka berdua pasti tidak akan bisa pergi bekerja. Mereka harus memulihkan diri di rumah. Yvonne setuju bahwa dia dan Wendy harus beristirahat dan membiarkan luka mereka sembuh. Harvey perlu secara pribadi mengurus masalah York Enterprise untuk saat ini. 1 minggu kemudian, Wendy kembali bekerja, Yvonne masih perlu istirahat beberapa hari lagi. Wendy agak memahami tugas Yvonne, jadi di bawah instruksi Yvonne, dia untuk sementara mengambil alih pekerjaannya. Di kantor CEO, Harvey sedang melihat beberapa dokumen ketika Wendy dengan hati-hati mengetuk pintu dan masuk. Dia menyerahkan kartu undangan kepadanya dan berkata, CEO, keluarga Naiswell dari ibu kota akan mengadakan pameran barang antik di sini di Niumhi. Rumor mengatakan bahwa Master Naiswell sendiri yang menjadi tuan rumah ini. Ini adalah undangan yang mereka kirimkan. Apakah Anda ingin mengambil bagian di dalamnya? Harvey tercengang. Apakah Rosalie Naiswell tidak mengatakan bahwa mereka akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari? Mengapa mereka tiba-tiba mengatur sesuatu seperti pameran barang antik? Setelah Wendy meninggalkan kantor, Harvey menelepon Rosalie. Nona Naiswell, mengapa keluargamu tiba-tiba ingin mengadakan pameran barang antik di sini di Niumhi? Tanya Harvey penasaran. Di ujung telepon yang lain, Rosalie gugup karena akhirnya menerima panggilan telepon Harvey. Jantungnya berdebar kencang. Apakah dia mengabaikanku karena aku tidak berinisiatif untuk menghubunginya? Jika aku tidak menekan kakekku untuk mengatur pameran barang antik ini, dia bahkan tidak akan mengantarku pergi ketika aku akan pergi. Kenyataannya, Harvey begitu sibuk dengan urusan perusahaannya sehingga dia lupa bahwa Rosalie akan meninggalkan kota. Setelah menenangkan dirinya, Rosalie menjawab dengan dingin. Kakek kebetulan menemukan barang antik yang berharga di sini di Niumhi, dan bertemu dengan seorang kenalan lama di sini juga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyelenggarakan pameran. Apakah kamu tidak tertarik dengan pameran barang antik seperti ini? Jika ya, aku bisa meminta kakek untuk mengirimimu undangan. Lanjut Rosalie. Harvey bermain dengan kartu undangan di tangannya.
Sepertinya keluarga Naiswell belum mengetahui bahwa dia adalah CEO York Enterprise. Setelah merenungkan situasinya, Harvey tersenyum. Kamu bisa membantuku memberi tahu senior Naiswell. Aku tidak membutuhkan kartu undangan, aku akan mencarimu ketika saatnya tiba. Oke, kalau begitu kamu harus ingat untuk datang. Kamu sudah berjanji padaku sekarang. Rosalie menyatakan dan segera mengakhiri panggilan. Dia takut Harvey akan menentang kata-katanya. Harvey tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia memang menghormati Sunny Naiswell, tetapi dia tidak mengunjunginya hari ini karena dia sibuk. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menghadiri pameran barang antik ini. Dia menelepon Wendy dan memberitahunya bahwa dia akan menghadiri pameran barang antik. Dia tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Ketika dia kembali ke rumah, jarang melihat Mandy Zimmer duduk di sofa. Baru-baru ini, hubungan Harvey dan Mandy sedingin balok es. Mereka terhenti dan sepertinya tidak ada peluang bagi mereka untuk memperbaiki keadaan satu sama lain. Bahkan, mereka jarang bertemu. Harvey hendak mengatakan sesuatu, tapi Mandy tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. Kita harus pergi ke tempat kakek besok. Ada pertemuan keluarga. Setelah mengatakan itu, Mandy tidak melirik Harvey lagi dan berbalik untuk pergi. Jelas bahwa dia telah menunggu Harvey hanya untuk menyampaikan pesan ini. Tidak ada kegiatan khusus yang terjadi di keluarga Zimmer. Proyek pusat perbelanjaan juga berjalan lancar. Kakek Zimmer mungkin ingin menghadiri pameran barang antik yang diselenggarakan oleh Sunny. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 di ibu kota dan sangat terkenal di seluruh Southlight. Tidak sembarang orang bisa menghadiri pameran barang antik yang diselenggarakan oleh keluarga berpangkat tinggi. Satu-satunya orang di Nyumgi yang memenuhi syarat untuk hadir adalah keluarga kelas 1 dan mereka yang sukses dalam bisnis mereka. Keluarga kelas 2 dan kelas 3 tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima undangan. Keluarga Zimmer sekarang memiliki proyek pusat perbelanjaan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bangkit sebagai keluarga kelas 1 di Nyumgi. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi keluarga Zimmer untuk menghadiri pameran barang antik ini dan mengenal masyarakat kelas atas dan orang-orang yang datang dari ibu kota. Harvey diundang ke pameran barang antik. Untuk keluarga Zimmer, ini adalah kesempatan langka. Keesokan harinya, ketika dia tiba di villa keluarga Zimmer, kakek Zimmer memang membicarakannya. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 Southlight yang terkenal. Keluarga berpangkat tinggi ini menyelenggarakan pameran barang antik sekali seumur hidup di Nyumgi. Ini akan menjadi kegiatan skala besar bagi masyarakat. Hanya orang-orang top Nyumgi yang bisa menghadiri pameran ini. Kakek Zimmer tampak murung. Itulah sebabnya keluarga Zimmer perlu mencari tahu untuk menghadiri pameran barang antik ini. Bab 319. Anggota keluarga Zimmer saling memandang. Mereka telah mendengar tentang ini dan bahkan mendengar bahwa keluarga Naiswell telah secara resmi mengundang CEO baru York Enterprise untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik. Keluarga kelas 1 di Nyumgi semuanya telah menerima undangan ke acara tersebut, tetapi keluarga Zimmer masih belum menerimanya. Pasti karena mereka tidak diperhatikan oleh keluarga Naiswell. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi. Mereka adalah eksistensi tertinggi dan semua keluarga harus menghormati mereka jika mereka tinggal di Nyumgi. Merupakan kehormatan besar untuk dapat menerima undangan ke pameran barang antik. Meskipun keluarga Zimmer telah mencapai sesuatu tahun ini, mereka masih harus bekerja lebih keras jika mereka ingin keluarga Naiswell menganggapnya serius. Meskipun keluarga Zimmer berpikir demikian, kakek Zimmer tidak. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan berkata, semuanya, kita akhirnya memiliki beberapa pencapaian tahun ini. Proyek pusat komersial serta kerjasama dengan York Enterprise, menunjukkan kebangkitan status keluarga Zimmer. Meskipun Naiswells berperingkat tinggi, mereka tidak bisa meremehkan kita. Namun, kita tidak boleh sombong. Zack, Mandy, pergi dan kunjungi senior Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Aku mendengar bahwa mereka tinggal di villa samping danau.
Meskipun kakek Zimmer sangat tertarik dengan pameran barang antik, dia tidak akan pernah mengunjungi Master Naiswell sendiri, karena dia tahu bahwa kemungkinan Master Naiswell bertemu dengannya terlalu rendah. Dia adalah citra keluarga Zimmer. Jika seorang junior pergi menemuinya dan ditolak, tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun, jika dia ditolak, reputasinya mungkin hancur. Zack sangat tidak senang ketika mendengar ini. Kakek Zimmer tidak setuju dengannya sebelumnya ketika dia meminta untuk menjadi CEO, dan sekarang dia ingin dia berurusan dengan hal yang memalukan seperti itu. Dia adalah wakil CEO dari keluarga Zimmer, bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti itu? Namun, karena itu adalah instruksi kakek Zimmer, dia tidak berani menolaknya. Kakek, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku belajar dengan giat dan mengenal bisnis perusahaan baru-baru ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Balas Zack licik. Kakek, Mandy adalah kupu-kupu sosial dari keluarga Zimmer. Mengapa tidak membiarkan dia pergi? Juga, lebih baik jika Harvey ikut dengannya. Dia hanya pria yang tidak berguna, dan sudah terbiasa dengan hal-hal memalukan seperti itu. Biarkan mereka berdua pergi. Bahkan jika mereka ditolak, keluarga Zimmer tidak perlu malu. Queen buru-buru berkata untuk menghindari tanggung jawab yang jatuh padanya. Mereka harus pergi hanya dengan niat terbaik ketika mereka akan bertemu Master Naiswell. Kakek Zimmer memilih Zack dan Mandy karena keduanya bisa mewakili keinginan keluarga Zimmer dan juga menunjukkan ketulusan mereka. Namun, Harvey tidak dibenarkan menurut pandangan kakek Zimmer. Dia hanya menantu yang menumpang dan sampah terkenal di Nyunghi. Jika keluarga Naiswell tahu bahwa keluarga Zimmer telah mengirim orang yang tidak berguna seperti itu, mungkin mereka akan tersinggung. Queen, apakah kau sengaja mencoba memastikan bahwa keluarga Zimmer tidak diundang ke pameran barang antik? Kakek Zimmer bertanya dengan dingin. Queen tiba-tiba merasa putus asa, dan dengan cepat berbisik. Kakek, maafkan aku. Aku pasti tidak bermaksud begitu. Mandy, aku pikir kau harus pergi. Kau bahkan berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise. Seharusnya tidak ada masalah jika kau pergi kan? Zack bertanya sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa tidak ada keluarga kelas 2 yang menerima undangan. Jika itu masalahnya, bahkan jika mereka mengunjungi Naiswell secara pribadi, kemungkinan besar mereka akan ditolak. Karena itu memalukan, mengapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Dia bisa saja membiarkan Mandy pergi dan membiarkannya memakan kata-katanya. Bagaimanapun, Mandy akan menanggung semua tanggung jawab jika mereka gagal. Zack masih khawatir dia tidak punya alasan untuk menyerang Mandy. Kakek Zimmer mengangguk sedikit ketika dia melihat Mandy, lalu berkata sambil tersenyum. Mandy, bagaimana menurutmu? Meski meminta pendapat Mandy, implikasinya tak terbantahkan. Mandy menghela napas, tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Dia memikirkannya sejenak, lalu berkata, Kakek, aku akan mengunjungi Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Aku akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa tugas itu akan berhasil. Tidak, Mandy. Kau sekarang adalah manajer proyek pusat komersial keluarga Zimmer, dan juga manajer keuangan. Kau berada di antara manajemen senior dan juga orang yang luar biasa. Tentu saja kau dapat membantu keluarga Zimmer meraih kesempatan ini bukan? Zack tahu betapa sulitnya kali ini. Namun, ketika Mandy setuju untuk pergi, dia langsung memanfaatkannya, menandakan bahwa Mandy harus berjanji. Zack, apa maksudmu? Mandy mengerutkan kening. Bab 320. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja kau melakukannya dengan sangat baik sekarang. Kau bisa memecahkan begitu banyak masalah. Masalah sepele ini seharusnya tidak sulit bagimu kan? Zack tersenyum dan bertanya. Ya, Zack benar. Sekarang semua orang mengatakan bahwa kau adalah orang yang paling kuat di keluarga Zimmer. Lagi pula, kaulah yang mendapatkan investasi York Enterprise di Nyunghi. Kalau Mandy, dia pasti berhasil. Mandy, kami tidak mencoba membuatmu stres. Terkadang, tekanan bisa berubah menjadi motivasi, kau tahu.
Mandy terdiam. Zack memang sengaja mempersulit Mandy. Banyak anggota keluarga Zimmer juga setuju dengannya setelah mendengar itu. Singkatnya, dia tidak ingin berurusan dengan hal-hal memalukan seperti itu. Apalagi, belakangan ini Mandy sangat ketat dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Banyak anggota keluarga Zimmer tidak dapat menyekop keuntungan perusahaan, dan tidak terbiasa. Karenanya, mereka tak mau melewatkan kesempatan mengincar Mandy. Oke. Semuanya, tutup mulut kalian. Di antara semua orang yang hadir, hanya kakek Zimmer yang tahu betapa pentingnya masalah ini bagi keluarga Zimmer. Kakek Zimmer biasanya akan membantu Zack menekan Mandy, tapi dia mengubah sikapnya hari ini. Dia memandang Mandy dan berkata, "Mandy, pergi dan lakukan yang terbaik. Bahkan jika kau gagal, aku tidak akan menyalahkanmu." Ini karena kakek Zimmer tahu bahwa jika Mandy mau pergi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Namun, jika dia memaksa Mandy dan dia menolak untuk pergi, maka keluarga Zimmer tidak punya kesempatan sama sekali. Bahkan jika dia tidak puas dengan Mandy, dia harus membujuknya. Mandy berada dalam situasi yang canggung. Semakin kakek Zimmer bertindak seperti ini, semakin stres dia. Dia tahu bahwa jika dia gagal, Zack dan yang lainnya akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekannya. Bahkan kakek Zimmer yang memperlakukannya dengan baik sekarang akan mengubah sikapnya lagi. Lagi pula, hal semacam ini telah terjadi selama ini. Lilian mengerucutkan bibirnya dengan sedih. Ini adalah jebakan, dan mereka semua mendorong Mandy ke dalamnya. Tak satu pun dari mereka yang bersedia membantunya. "Kakek, aku." Tepat ketika Mandy hendak berbicara lagi, Harvey tiba-tiba menghela nafas dan berdiri. "Kakek Zimmer, biarkan aku pergi." Harvey tampak tenang. Meskipun dia tidak memiliki minat sedikit pun untuk membantu keluarga Zimmer, dia tidak ingin Mandy mengalami kesulitan. Semua orang langsung tertawa ketika dia mengatakan ini. Apakah dia tahu di mana dia berdiri? Membiarkannya bertemu Master Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Sesuatu yang mencurigakan pasti terjadi jika dia tidak diusir. "Harvey, sepertinya kau lupa membawa otakmu ketika kau keluar hari ini. Biarkan kau pergi. Bukankah itu memalukan bagi keluarga Zimmer?" Pada saat itu, tidak hanya keluarga Zimmer yang akan malu, kau bahkan bisa menyinggung Naiswells dari ibu kota provinsi. Siapa yang bisa memikul tanggung jawab itu? Kau sangat bodoh dan sembrono. Apakah kau pikir kau bisa mewakili keluarga Zimmer? Ya, kau hanyalah menantu dari keluarga Zimmer. Jika keluarga Naiswell berpikir bahwa kami tidak tulus, konsekuensinya tak terbayangkan. Zack berdiri dan tersenyum dingin. "Harvey, kau menjadi sangat arogan baru-baru ini. Apakah karena Mandy telah mendapatkan kekuasaan baru-baru ini? Kau pikir kau telah menjadi orang penting dalam keluarga Zimmer? Kau hanya menantu yang menumpang. Mengapa kau ikut campur dalam semua urusan kami? Haruskah kami membiarkanmu menjadi CEO keluarga Zimmer?" Ekspresi kakek Zimmer menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Zack mengisyaratkan bahwa jika dia tidak membiarkan dia menjadi CEO, maka menantu yang menumpang ini mungkin akan menjadi CEO dan mengambil semuanya dari keluarga Zimmer. Zack sangat berani. Dia bahkan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Kakek Zimmer tidak berbicara. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Zack akan menangani masalah ini. "Seperti yang kau katakan, aku bukan anggota keluarga Zimmer. Aku diundang oleh keluarga Naiswell untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik, tetapi itu tidak berarti keluarga Zimmer juga diundang. Namun, aku rela berusaha demi keluarga Zimmer, demi Mandy," kata Harvey acuh tak acuh. Puff. Queen menutup mulutnya sambil menahan tawa. "Harvey, kau orang yang luar biasa. Kau berbicara seolah-olah kau diundang ke acara tersebut. Tidakkah kau berpikir bahwa kau terlalu membual? Aku memang diundang, dan nona dari Naiswells yang mengundangku," kata Harvey dengan tenang.